Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga ada salah satu informasi begitu besar dari salah seorang ahli ekonomi negara Amerika Serikat bahwa kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat ini ataupun The Fed bakal melakukan printing money. Wow, ini sangat menarik sekali dan mungkin ketika skenario tersebut itu telah terbukti, kita tahu kemana dana-dana besar tersebut itu akan mengalir ya. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi di dalam pembahasan kita kali ini sedikit banyaknya gue akan membahas beberapa poin. Pertama kita akan bahas mengenai menjelang FOMC yang akan berlangsung jam 1 dini hari nanti, dan ada juga salah satu informasi yang telah gua temukan bahwa kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat ini tidak akan menaikkan suku bunga. Dan untuk informasi selanjutnya ada salah seorang ahli ekonomi dan juga sekaligus pecinta emas. Dia telah membocorkan informasi besar bahwa Bank Sentral Amerika Serikat ataupun Federal Reserve bakal mencetak uang di tahun 2024, dan tentunya itu bertepatan juga dengan halvingnya Bitcoin. Dan untuk informasi yang terakhir, ternyata per hari ini para pemegang Bitcoin dengan skala besar telah mencetak rekor tinggi baru untuk menahan aset-aset mereka dalam jangka waktu yang panjang. Apakah mungkin para pemegang Bitcoin dengan skala besar telah mencium aroma-aroma segar bahwa Bank Sentral Amerika Serikat ini akan melakukan private ataupun printing money di tahun 2024 sehingga mereka lebih mengamankan aset-aset mereka terlebih dahulu, dan khususnya untuk Bitcoin sampai dengan waktunya tiba. Nah, nanti untuk informasi lebih lanjutnya kita akan update. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini nampaknya agak sedikit berkorelasi ataupun sedikit terkoreksi menjelang FOMC jam 1 dini hari nanti. Melihat dari segi volume perdagangannya pun tidak terlalu mengalami penurunan yang begitu signifikan, apalagi mengalami kenaikan. Karena hari ini volume perdagangan sektor industri cryptocurrency mengalami penurunan hampir 6%, begitu juga dengan market cap industri cryptocurrency secara global sedang terjadi penurunan sekitar 0,21%. Jadi artinya para pelaku pasar belum bereaksi ya, mungkin masih wait and see terlebih dahulu sampai menjelang FOMC ataupun pengumuman tersebut itu telah diumumkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, salah satunya ketua dari The Fed adalah Jerome Powell. Di sini untuk Bitcoin saja terjadi penurunan sekitar 0,27%, tetapi harga daripada Bitcoin masih tetap bertahan di kisaran harga 27 ribuan US dollar. Begitupun dengan Ethereum sedang terjadi koreksi di atas 1% dan juga beberapa altcoin. Walaupun tidak semua altcoin sedang terjadi penurunan ya, masih ada sebagian altcoin juga yang saat ini sedang terjadi kenaikan. Salah satunya adalah XRP mengalami kenaikan sekitar 0,78%. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu akun Twitter The Kobeissi Letter yang telah membagikan suatu informasi bahwa kemungkinan pada saat menjelang FOMC dan juga pengumuman tersebut itu telah diumumkan oleh Ketua Bank Sentral Jerome Powell bahwa kemungkinan suku bunga tersebut itu tidak akan dinaikkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Jadi di sini menurut salah satu akun Twitter The Kobeissi Letter, besok adalah hari terbesar dalam sebulan saat kita memulai pertemuan Fed pada bulan September. Keputusan suku bunga pada pukul 14.00 ET tidak diharapkan ada kenaikan suku bunga, dan kami akan meliputnya secara real time dengan ringkasan dan juga analisis mendalam. Nah, jadi salah satu akun Twitter The Kobeissi Letter nampaknya dia akan menghadiri ataupun memantau mengenai kebijakan yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Terakhir gue bahas mengenai probability dari para pelaku pasar bahwa kemungkinan sekitar 99% Bank Sentral itu memang tidak akan menaikkan suku bunga ataupun akan lebih memilih mempause terlebih dahulu sampai dengan kira-kira apa yang telah dia lihat mengenai makroekonomi di negara Amerika Serikat ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan walaupun Bank Sentral tidak akan menaikkan suku bunga di dalam pertemuan kali ini, itu bukan salah satu jaminan untuk market cryptocurrency merespon dengan positif. Intinya kita akan menantikan kira-kira apa yang akan diambil mengenai kebijakan oleh Bank Sentral Amerika Serikat ataupun Federal Reserve. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini pun ada salah satu media news.bitcoin.com yang telah membagikan salah satu pernyataan dari ahli ekonomi negara Amerika Serikat, yaitu Peter Schiff.
Mungkin teman-teman semua sudah tidak terlalu asing dengan nama Peter Schiff, salah seorang manusia emas yang juga memiliki sudut pandang begitu skeptis terhadap sektor industri cryptocurrency dan khususnya Bitcoin. Namun kali ini salah seorang Peter Schiff telah membocorkan bahwa kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat ini akan melakukan printing money. Wow, ini tentu menarik sekali. Jadi ekonom Peter Schiff memperingatkan akhir tragis dan juga keruntuhan dolar Amerika Serikat. Dan dia pun telah mengatakan hari pembalasan sudah dekat. Wow, mengerikan sekali. Jadi menurut salah seorang ahli ekonomi yaitu Peter Schiff bahwa mungkin ini adalah akhir dari keruntuhannya dolar Amerika Serikat dan hari pembalasan sudah dekat. Ekonom Peter Schiff telah memperingatkan bahwa perekonomian Amerika Serikat sedang menuju akhir yang tragis. Kita akan mengalami krisis dolar dan juga krisis utang negara, tegasnya. Memperingatkan bahwa Federal Reserve akan mencetak uang sampai dolar runtuh. Dia menambahkan, saya pikir hari pembalasan sudah dekat. Wow, ini mengerikan sekali. Tapi setidaknya dengan kejadian yang agak sedikit kurang begitu mengenakan mengenai kabar di negara Amerika Serikat dan juga telah dibocorkan oleh salah seorang ahli ekonomi yaitu Peter Schiff, tetapi ada senyum lebar di balik semua ini. Ya, siapa lagi kalau memang bukan investor sektor industri cryptocurrency. Karena setiap kali terjadinya hal-hal negatif di negara Amerika Serikat, baik untuk resesi dan lain sebagainya, itu pun selalu berbanding terbalik dengan kondisi market cryptocurrency yang merespon dengan positif. Karena dengan keruntuhan-keruntuhan resesi, inflasi, dan lain sebagainya itu terjadi di negara Amerika Serikat, beberapa orang-orang yang memiliki banyak aset, mungkin mereka akan memilih untuk mengalihkan nilai-nilai kekayaan mereka terhadap beberapa kelas aset yang bisa menahan nilai kekayaan mereka untuk melawan krisis ekonomi di negara Amerika Serikat. Dan sampai dengan sejauh ini, menurut gue sendiri, Bitcoin adalah salah satu kelas aset terbaik yang memiliki sifat store of value. Ya, jadi memang Bitcoin ini bisa dijadikan sebagai penahan lindung nilai ataupun penyimpan nilai-nilai kekayaan untuk semua orang. Walaupun selain itu ada beberapa aset yang lain seperti emas, silver, dan lain sebagainya. Tetapi secara historikal, sejak pertama kalinya ada Bitcoin sampai dengan sejauh ini, gua rasa Bitcoin lah salah satu kelas aset yang memiliki lindung nilai terbaik. Dan di sini pun Peter Schiff telah meramalkan akhir tragis. Jadi ekonom dan juga pecinta emas Peter Schiff mengeluarkan peringatan yang lebih buruk mengenai ekonomi Amerika Serikat dan juga dolar Amerika Serikat dalam sebuah wawancara di Pers TV minggu lalu. Dan Schiff menjelaskan inflasi yang kita alami saat ini berawal dari krisis keuangan tahun 2008 dan apa yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi krisis tersebut di kuartal pertama, kuartal ketiga, dan sampai dengan kuartal ketiga. Semua itu ditambah apa yang kita lakukan selama COVID-19. Dan itulah sumber dari semua inflasi ini, dan juga kondisi ini akan terus menjadi lebih buruk selama kita terus menjalankan defisit yang sangat besar ini. Dan jelas ekonom tersebut mengingat bahwa Amerika mengalami defisit anggaran tahunan sekitar 2 triliun dolar dan juga utang nasionalnya terus meningkat. Nah, jadi menurut salah seorang ahli ekonomi Peter Schiff sendiri bahwa terjadinya inflasi di negara Amerika Serikat yang selalu dan terus-menerus mengalami peningkatan berawal pada tahun 2008 dan disusul juga pada saat wabah COVID-19. Jadi pada tahun 2008 itu, pemerintah negara Amerika Serikat salah mengambil tindakan terutama di kuartal pertama, kuartal ketiga, sampai dengan kuartal ketiga. Itu menurut sudut pandang dari ahli ekonomi Peter Schiff. Dan ditambah lagi dengan perlakuan yang sama pada saat COVID-19 melanda bahkan seluruh dunia. Dan mungkin dari kalian pun masih ingat, pada saat COVID-19 melanda, PPKM, PSBB, dan itu terus disebarluaskan. Bahkan beberapa manusia tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berjabat tangan, dan juga bersentuhan. Tetapi di sisi lain, Bank Sentral Amerika Serikat dan juga pemerintahan negara Amerika Serikat mencuri-curi waktu secara diam untuk melakukan printing money. Dan mungkin alur dari salah seorang ahli ekonomi Peter Schiff tersebut ke arah sana. Dan kemungkinan kejadian tersebut pun akan diulang kembali oleh Bank Sentral Amerika Serikat dan juga ke pemerintahan negara Amerika Serikat untuk melakukan printing money. Dan dia pun telah menyatakan bahwa hal ini akan menyebabkan inflasi yang jauh lebih tinggi di masa depan dibandingkan dengan apa yang kita alami di masa lalu. Dan saya pikir inflasi akan menjadi masalah yang jauh lebih besar pada tahun 2024 dibandingkan pada tahun 2023. Jadi di sini pun ada suatu bocoran bahwa inflasi akan terus meningkat dan mungkin mencapai titik tertingginya itu pada tahun 2024. Apakah mungkin di tahun 2024 setelah halvingnya Bitcoin, Bank Sentral akan melakukan hal yang sama seperti apa yang telah dilakukan pada tahun 2021, yaitu melakukan pencetakan uang
sampai dengan triliunan dolar. Dan setelah dari Bank Sentral Amerika Serikat melakukan printing money, disitulah dana-dana besar yang akan mengalir terhadap beberapa kelas aset, dan salah satunya masuk juga ke dalam sektor industri cryptocurrency. Dan untuk informasi yang terakhir, menurut salah satu media Cointelegraph.com, dia pun telah membagikan suatu informasi yang begitu besar juga dari para pemegang Bitcoin dengan skala besar yang telah mencetak rekor tertinggi baru dengan menyimpan aset-aset mereka dari 1 hingga 5 tahun. Wow, artinya para pelaku pasar yang memiliki aset-aset besar ini dan juga yang memiliki tujuan untuk menyimpan aset-aset tersebut dengan jangka waktu yang panjang semakin meningkat. Jadi di sini menurut media tersebut, para Bitcoiner menumpuknya dan pasokan Bitcoin yang tidak aktif mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Jadi alamat Bitcoin yang tidak aktif telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa dalam domain waktu 1, 3, dan bahkan 5 tahun. Sementara arus keluar Bitcoin dari bursa terus berlanjut. Nah, jadi di sini kita bisa mendapatkan suatu informasi juga, apakah mungkin para pelaku pasar ataupun orang-orang yang memiliki nilai aset dengan skala besar sudah mencium aroma-aroma segar ataupun aroma-aroma bahwa Bank Sentral Amerika Serikat ataupun Federal Reserve ini akan benar-benar melakukan printing money di tahun 2024 sehingga mereka terus berbondong-bondong mengamankan aset-aset mereka dan bahkan menariknya dari bursa keluar. Kan lebih mengamankannya entah ke hot wallet ataupun cold wallet. Tetapi menurut gua sendiri, rata-rata para pelaku pasar yang memiliki nilai aset skala besar tidak mungkin mereka itu akan menyimpannya di hot wallet. Tetapi mereka akan lebih memilih untuk menyimpan aset-aset tersebut itu di cold wallet. Ya, jadi ini adalah salah satu bocoran-bocoran dan juga teka-teki yang semakin mencolok bahwa Bank Sentral Amerika Serikat ataupun Federal Reserve akan melakukan printing money. So, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai updatean kita kali ini. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.